Halo sahabat sains seru. Masih ingat dengan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 lalu? Bagi yang sudah agak berumur, mungkin tidak akan pernah lupa dengan peristiwa itu. Ketika hari itu, semua media di seluruh dunia tak berhenti memberitakan dan melaporkan salah satu tsunami terbesar dalam sejarah tersebut. Tinggi gelombang pada tanggal 26 Desember tahun 2004 itu bahkan katanya antara 15 sampai dengan 30 meter dari permukaan bumi dan menelan korban sekitar 230.000 sampai dengan 280.000 jiwa. Sebenarnya, kenapa tsunami itu bisa terjadi sih? Gimana prosesnya? Nah, itulah yang akan jadi pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat digunakan untuk mengantisipasi dan lebih tahu tentang tsunami ke depannya. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan di dasar laut ini biasanya ditandai dalam bentuk gempa bumi. Namun tsunami juga bisa disebabkan karena longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar ke dalam air. Gempa bumi merupakan pemicu paling umum yang menjadi penyebab sekitar 80 sampai dengan 90% dari seluruh tsunami. Gempa yang paling berpotensi ini adalah gempa yang terjadi pada zona penujaman atau daerah pertemuan dua lempeng yang membenamkan salah satu lempeng. Tapi perlu diingat, tidak semua gempa bumi itu dapat menyebabkan tsunami. Hanya gempa bumi yang berkekuatan di atas 7,0 skala magnitudo yang memiliki potensi ini. Jadi semakin kuat suatu gempa, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tsunami. Proses tsunami berawal dari gerakan vertikal ketika dua lempeng bertemu atau bertuburukan. Maka nantinya salah satu lempeng akan patah dan menyebabkan naik turunnya air laut secara tiba-tiba. Gelombang yang naik turun ini kemudian akan menuju ke pantai dan menyebabkan tsunami. Tsunami yang disebabkan oleh longsor juga kurang lebih sama prosesnya seperti pada gempa bumi. Intinya karena ada pergerakan lempeng bumi. Namun tsunami juga dapat terjadi karena benda seperti meteor atau batu besar dari hasil letusan gunung turun ke laut. Tsunami bukan merupakan gelombang tunggal yang sekali datang habis. Namun tsunami merupakan serangkaian gelombang besar. Di lautan terbuka, gelombang tsunami ini tidak terlihat besar. Tapi ketika sampai perairan dangkal, gelombang tsunami menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan air normal. Nah, gelombang yang tinggi dan cepat ini dapat menyebabkan korban jiwa serta kerugian lain. Kecepatan gelombang tsunami bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Di tengah lautan luas, tinggi gelombang tsunami hanya sekitar beberapa sentimeter dan meter saja. Tapi ketika mencapai pantai, tingginya bisa mencapai puluhan meter. Bertambahnya ketinggian gelombang ini terjadi karena adanya penumpukan massa air permukaan yang terus-menerus. Setelah kita tahu proses terjadinya tsunami, sebaiknya kita juga paham beberapa tanda sebelum tsunami datang. Di antaranya adalah adanya gempa dan gempa pengiring. Kemudian kondisi air di pantai juga surut tiba-tiba. Hal ini terjadi karena awalnya air laut surut mengisi retakan pada lempeng bumi yang tertubruk tadi. Kemudian juga terdengar suara gemuruh, serta gelombang pasang yang sangat tinggi. Kalau kamu tinggal di wilayah pesisir pantai, sebaiknya kamu memiliki pemahaman yang baik tentang bencana tsunami. Karena selain untuk berjaga-jaga, seperti halnya masyarakat Jepang, mereka bahkan dididik untuk memahami bagaimana sistem evakuasi yang baik saat tsunami datang. Sehingga dapat menekan jumlah korban jiwa atau mengurangi kerugian baik secara fisik, ekonomi, sosial maupun lingkungan. Nah, udah paham dong tentang gimana tsunami bisa terjadi? Semoga aja lah ya. Buat yang punya saran terhadap video kami, silahkan ditinggalkan sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Oh iya nih, kami juga punya beberapa video menarik lain dari channel Sains Seru. Silahkan aja dipilih salah satunya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ilmu yang kami bagikan. Ya udah, gitu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.